Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam daripada Borneo. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop 2 Tuaran yang terletak di Tuaran lah, berdepan dengan Serbai Express selepas Bulatan Kuda. Bagi mereka-mereka yang tahu, orang Sabah kawasan Kota Kinabalu mungkin tahu Tuaran itu di mana dan Bulatan Kuda itu di mana. Jadi alhamdulillah hari ini ada satu perkongsian di mana masalah kereta ini lebih kepada berlaku kocakan air, yaitu Mitsubishi Atrax, engine Maybach lah. Aku pun tidak tahu sebutannya betul kayak Atrax itu atau macam mana. Tapi yang pasti di part 1 kita ada kongsi, di mana di part 1 sini kita ada kongsi kenapa faktor-faktor bunyi kocakan dan apa efeknya. Ini adalah part 2 untuk kita tengok apa sebab berlaku penyumbatan tadi. Adakah memang faktor 100% oleh kotoran ataupun juga ada faktor-faktor lain. Jadi kita tidak nampak. Dalam part 1 ini mungkin kameramen nih sekejap lagi nanti kita akan tengok part 1. Dan seperti biasa saya berpesan dengan diri saya sendiri, apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang menjadi perbahasan hari ini adalah sambungan part 2, yaitu kameramen mungkin boleh ke sini. Kameramen ke sini sikit. Ini tengok nih video saya. Ini Mitsubishi AXX Econ tak sejuk, ada kocakan air ketika memandu. Punca dan solusi. Dia mau tengok cooling coil ni siapa nih? Bion 226. Oke, kita akan buka. Jadi kita tengok kocakan dia, ada air. Video terang kameramen tengok betul-betul. Nih, tengok ada air. Resistor pun rosak, ada bayar. Alah iklan pula. Ini dia bayar saya nih. Jadi jangan lupa kamu subscribe ya. Oke. Tengok air, boleh fokus Gambar mesti melintang Jangan menegak, mesti melintang. Begitu. Ambil gambar mesti melintang. Kalau tidak dia kecil image-nya nanti. Oke, tengok sini. Ini kita di part 1 kita ada bahas apa punca-punca dia boleh sumbat lah. Ini kita sudah bahas di part 1 dan part 2 ini kita akan cerita sekarang ini adalah part 2 ya. Di mana part 2 ini kita akan tengok apa hasilnya dan kenapa air itu tidak dapat lalu dan proses untuk mengeluarkan cooling coil ini macam mana. So kita akan ke kereta nanti, kita tengok di kereta ini. Untuk kita keluarkan cooling coil, kita kena barai dia punya steering, kita kena buka dia punya dashboard. Kameramen ke depan sikit. Oke, kita akan barai, steering pun kita cabut ya. Kita tengok, kita cabut dia punya wiring kita cabut. Housing kita keluarkan. Jadi cooling coil tu duduk sini. Cooling coil tu duduk sini. Itu valve sana, piping semua, valve semua sana. Steering, wire kita cabut. Dan apakah hasilnya? Konsol gear pun kita cabut. Bukan senang kita mau barai ini barang. Jadi kita tengok sini. Kameramen boleh ke sini. Setelah kita buka, kita tengok di sini ya. Nih. Inilah keadaan cooling coil dia dan housing cooling coil. Kita buka, kita tengok butterfly dia. Kotor kameramen boleh fokus sini. Kita tengok, jangan banyak gerak-gerak, jangan gegar ya. Kamera tidak boleh gegar. Oke. Alright, kita tengok kotoran nih. Kita tengok butterfly ini, aktuator butterfly ini. Kalau kita terbuka, kita tengok dia punya kotoran. Memang kotor betul dan dipahamkan mungkin kereta ini tidak tahulah sebelum ini dia pernah. Ini kalau kita nampak habu-habu di aktuator dia. Ini habu sawang-sawang nih semua nih. Inilah. Dia ada heater juga lah. Ini kita tengok housing dia juga di dalam. Ini kotor. Ini kita semua akan cuci ya. Kita akan cuci, bagi bersih ya. Kita akan bagi kita cuci dia bersih-bersih. Nih semua kita akan bagi nih. Cuci kasih bersih lah. Pokoknya tidak ada lah yang kotor. Dan persoalannya sekarang memang tiada kabin lah ini kereta. Oke, ini yang kita tunggu. Kalau kita nampak kameramen pusing sini. Oke, kalau kita tengok kasih flash dia. Nampak tuh berkulat di dalam tuh. Kasih flash dia ini. Oke, kita nampak nih kotoran. Jadi kita akan angkat nih kereta. Nampak nih belendir. Ini kotor ya, nampak ada masuk-masuk macam-macam dalam nih ada masuk.
So kita akan buka. Ini kereta macam pernah mungkin kena buka juga ataupun tidak tahu lah. Nah, sebab kita nampak nih dia macam oke, jadi kalau kita buka nih dia tiada bocor juga, cuma dia kotor lah. Kotor betul. Dan puncak utama kenapa dia boleh sumbat memang kabin tiada lah. Yang kedua, coba kameramen dekat sini sikit. Apa yang menyebabkan dia sumbat? Coba fokus sikit. Fokus dia. Ini. Ini yang menyebabkan dia sumbat. Lubang drain ini tidak boleh keluar. Lubang air nih. Dia lubang air. Coba kameramen sini. Ini air. Nampak nih air? Ini air, lubang air dia keluar pergi bawah kan. Ini kau tengok apa yang jadi nih. Ada bearing-bearing nih. Kenapa lah ada bearing itu di sini? Coba kameramen kasih zoom. Nampak bearing ini dia duduk sini di lubang nih. Itulah air tidak boleh sumbat. Sumbat. Rupanya ada bearing. Ya macam mana bearing ada di sini Saya pun heran Kalau duit tidak apa juga boleh dibikin belanja. Ini bearing bikin sumbat nih lubang apa? Nah. Saya tidak tahu, mau tanya ownernya lah kenapa ada bearing boleh masuk dalam sini ya. Dulu kami pernah jumpa siling. Kami pernah jumpa juga kunci dekat dalam sini, kunci. Ini kali pula lain, ada bearing di dalam. Dia ngam-ngam di lubang nih. Nampak kameramen sini? Bekarat nih. Nih nampak. Ya, nampak dia duduk sini. Nah, lubang ini tersumbat. Sekejap saya cucuk lubangnya. Saya ambil dulu dawai-dawai lah. Oke, saya ambil ni contoh lah. Saya ambil ni. Contoh ya kameramen sini. Oke, ini kan lubang drain dia. Kalau dia sumbat, ini air kalau di sini. Tuh, kameramen saya cucuk. Nih. Tuh nampak nih. Nampak nih saya punya tangan ini daripada sini nampak. Ngam-ngam lubang ini dia duduk sini. Ini kotoran pun. Ada lagi bearing lain. Ini bearing. Ini bearing ada guli lagi. Guli kan nih? Ada guli. Nih. Ada guli. Sebab itulah mungkin guli ini masuk daripada mana Allah alam, mungkin daripada dia punya lubang tempat udara keluar tuh. Tapi ada dua bearing lah. Biasalah ini kalau lelaki memang ada dua bearingnya. Ini masalah betul nih orang ini. Kenapa lah dia ada bearing di sini? Mungkin owner asal nih, sebab owner baru nih mungkin ceritanya saya pahamkan, saya dengar orang bilang baru beli. Jadi macam mana boleh bearing itu duduk sini? Tidak tahulah kenapa bearing, mungkin adalah kali budak-budak main bearing dia masuk daripada dia punya inlet tuh. Dia terus dia tutup lubang sini lah. Dia tutup sini, ya. Tutup sini. Ini bearing baru sampai. Jadi kesimpulannya ini kereta, oleh karena ownernya pun minta tolong, dia kata kurang budget. Tak apalah kita cuci saja ini cooling coil. Kalau paling bagus tukar. Tapi kalau orang kurang budget kita bagi tahu lah, ya. Kurang budget kita bagi tahu untuk kita cuci saja. Dan insya Allah kita bersihkan nih. Dan kita cadang supaya cabin filter di sini nih. Yang tidak ada cabin filter dia. Mana sudah dia punya housing satu lagi ya. Ini kita tengok motor dia. Motor dia pun berkarat. Kita tengok air, bekas air, ada air sinilah. Tapi dia sudah kering nih. Tapi sudah kering sudah kering kena di luar. So blower pun kita resistor pun kalau kita nampak resistor dia. Sekejap kasih hold dulu, hold. Jangan stop tekan balik. Oke, kita tengok kameramen dekat sikit. Kita tengok sini. Ini di part 1 kita ada bagi tahu berkarat Ini berkarat. Ini pun kita bagi tahu ownernya supaya dia kalau ikut betul-betul kita tukar nih kalau kita jahat. Tapi yalah, benda boleh diselamatkan, kita selamatkanlah. Lagipun dia tidak reput juga, tidak bocor yang ini cooling coil. So kita buka lah. Kita buka pelan-pelan sebab dia ini adalah plastik. Ini mungkin masih oke lah kot. Oke, nih. Ini ada karat-karat tapi dia masih boleh diselamatkan. Ini ada namanya resistor elektronik. Boleh tengok di part 1 lah. Di part 1 kita ada kongsi. Jadi insyaallah apa yang penting adalah kita bagi tahu yang jujur. Apakah yang terjadi sebenarnya di part 2 ini ialah berlaku 2 biji bearing. Yang menyumbat lubang drain tadi 2 biji bearing dan juga tanah-tanah. Jadi cooling coil ini mungkin insyaallah kita pakai balik. Dan kita cuma ganti 2 saja. Itu draft dengan valve dan juga kita flushing. Mesin flushing kita ini baru sampai. Harganya tidak mahal juga lah, 17.000 saja. Ini mesin flushing ini baru sampai. Coba kameramen tengok sini. Ini kamera kita punya mesin flushing. Dia gunakan touchscreen Kita menggunakan touchscreen. Kita promote kita punya mesin sebab mesin ini terlampau mahal. Mesin ini lebih kurang 17.000 tak salah saya. Tengok. Dia touchscreen kita promote sikit lah mesin ini. Selepas ini kita akan flushing ini kereta selepas kita pasang part 3 dan terakhir lah. Tapi ini sekarang kita
Coba hold dulu, kita kasih on dulu. Oke, sekarang ini kita sudah on. Oke. Jangan nampak nih ya. Jangan nampak. Ya, ini kita nampak sistem. So kita akan flashing guna mesin ini. Mesin ini baru sampai kemarin. Kemarin dulu ndak saya. Dan sekarang ini mesin ini tidak juga mahal, mungkin dalam berapa? Saya 17.000 lah. Jadi mudah-mudahan dengan adanya mesin ini membantu untuk mempermudahkan kerja-kerja technician. So ini bagusnya nih mesin, dia touchscreen lah. Kita hanya just tengok dia punya jenis kereta, kita boleh inilah, kita just masukkan auto. Kalau contohnya auto, kita just normal charging, kita just tekan saja, kita tengok apa kereta, database apa semua kita masukkan saja. Ada yang ada sudah, oke lah. Begitu. Jadi itu saja sekadar perkongsian pada hari ini, insyaallah. So mungkin kita akan kongsi lagi the part terakhir, yaitu apakah hasilnya ekon kereta ini. Dan puncak kepada penyumbatan ini satu adalah kotor, seperti ada cabin filter, dan puncak utama tersumbatnya drain tadi disebabkan oleh 2 biji bearing. Kameramen, sekali lagi kita fokus sebab gara-gara benda ini, gara-gara benda 2 biji bearing inilah yang menyebabkan air tidak dapat lalu di sini. Jadi apa pengajaran di sini ialah satu, pasang cabin filter. Yang kedua, jangan suka cucuk-cucuk lubang di sini. Dia punya ventilation ke apa namanya nih, inlet nih. Jangan kasih masuk benda di sini. Masuk bearing kah, banyak nih kadang-kadang kunci masuk, sealing masuk. Kadang-kadang anak kita kasih masuk dari sini. Dia ada inlet dia kan. Masuk. Jangan, hati-hatilah. Jangan kasih masuk something di sini, takut nanti dia jadi penyumbatan. Suspek adalah dia masuk di tengah nih, di sini. Masuk di sini, lepas itu dia masuk daripada lubang sini. Itulah bearingnya, mungkin tidak tahulah, mungkin budak-budak ke apa kan. Dia masuk dari lubang sini. Suspek adalah dia masukkan sini. Nampak tangan saya dia? Nih, nampak tangan saya? Ini lubang kan? Dia tembus pergi sebelah, nampak? Saya pusing tuh. Dia masuk sini. Dia masuk sini, dia terus masuk di sana dalam. Yang tengah ini lah. Kalau yang di sini agak sukar sedikit, tapi yang suspek adalah mungkin budak-budak masukkan bearing seperti ini, mungkin lah. Mungkin dia masukkan bearing seperti ini, saya masuk sini. Gitu. Gitu. Dia masuk sini, terusnya dia masuk di lubang nih lah. Jadi kita jaga-jagalah kalau ada budak-budak dalam kereta kan, namanya budak kan. Kita jangan suruh dia cocok-cocok benda di dalam tuh, kasih masuk benda nih. Gara-gara benda ini terpaksa kita barai itu dashboard. Untuk proses barai dashboard, steering kena cabut, banyaklah kos lagi tinggi. Kalau dia setakat masuk dan tidak menutup tuh lubang, oke. Tapi kalau dia tutup tuh lubang, akhirnya nanti berlaku penyumbatan. Jadi itu yang kita tidak mau. Jadi untuk secara keseluruhannya kereta ini, cooling coil kita pakai balik, valve dengan dryers yang kita tukar. Tapi lagi baik kalau kita tukar, tapi kalau kita tidak tukar pun boleh juga ini, sebab dia tidaklah teruk sangat pun. So ini dia punya housing yang lain. Kita tengok, ini kita cuci semua, kameramen kasih flash dia. Ya. Oke, ini kita tengok, kotor, kita akan nih. So semua ini kita akan cuci. Dan yang lain secara keseluruhannya, alhamdulillah kereta ini kita tidak perlu ganti cooling coil lah. Kita hanya ganti valve dengan dryer saya, dan kita flashing guna mesin tadi itulah. Guna mesin. Kita tengok mesin kita tuh nanti. Jadi itu saja. Berapa menit kameramen? 13 menit. Untuk part 2 nih, itu saya punya perkongsian. Semoga memberi manfaat. Cuma pengajarannya di sini adalah pertama, satu, jaga kebersihan. Yang kedua, elakkan cocok-cocok ataupun masukkan something, masuk biji-biji kah, kunci kah, takut dia sumbat itu drain. Bila sumbat itu drain, nanti akhirnya air penuh. Jadi untuk proses nak keluarkan cooling coil, nak keluarkan bearing itu memang agak payah. Dia boleh masuk tapi tidak boleh keluar. Kameramen mungkin boleh sebelah sana ya. Jadi kalau kita nampak kereta ini sekadar sekadar perkongsian untuk kita belajar sama-sama, untuk kita tukar. Benda ini banyak yang kita kena buka, yang kalau kita risau nanti macam ini aksesori banyak nih, ini aksesori punya nih. Takut kita buka steering, kita pula kena tuduh lagi. Nah, gara-gara benda itu saja. Dan ini power steering kita semua turun, power steering elektrik. Jadi kita turun semua. Jadi di belakang ini ada lagi part-part ya, kita kameramen kasih flash. Tengok nih banyak barang yang kita nih kena barai semuanya, console gear, BC amplifier. Ini semuanya nih, ini kena turun semuanya. Jadi kalau kita nampak kereta nih, dan nampak kereta ni, semua kita tengok, kita buka dia punya PCB board semua kita buka. Ini PCB board, meter kita cabut semua meter, ya. Gara-gara benda bearing saja itu, aduh, kelabu asap betul lah. Mau dimarahkan budak, namanya budak kan. Dan kita buka konsol gear ni, kena hati-hatilah buka, takut pecah, kan. Inilah yang tadi saya bilang lubang tu di sini. Dia masuk dari lubang sini, bearing tu. Contoh saya bawa sana.
Saya bawa sana. Ini contoh kenapa kenapa kita perlu nih. Di sini contoh lah. Kameramen boleh ke sini. Ini contoh. Kita tengok. Ini dia duduk sini. Nampak dia duduk sini kan. Dia masukkan bearing tu di sini. Boleh tak bearing tu lepas? Saya rasa memang boleh. Di mana lagi bearing tu boleh lalu? Boleh. Kameramen tengok fokus sini. Tengok. Macam boleh lah kan. Tu. Mungkin dia cocok-cocok. Ini kan rosak sudah ni. Mungkin boleh masuk dari sini lah. Mungkin suspek dia. Kita tahulah dia cocok-cocok masuk. Contoh. Tapi sempit juga ya. Yang ini senang masuk lah. Ini dia cocok-cocok masuk ni. Itu senang masuk. Yang ini tidak tahu di mana dia kasih masuk ni. Mungkin dia tu. Dia cocok-cocok. Dia masuk dari situ. Dia keluar bawah. Jadi elakkan daripada suka main cocok-cocok ni. Kalau budak-budak larang-larang lah dia. Tapi gara-gara benda-benda begini. Dia kena buka pula dashboard sebab tersumbat tu drain. Gara-gara bearing tadi tu. Dia jadi stopper pula. Ya. Jadi saya rasa itu saja penggambaran hari ini. InsyaAllah pengajarannya ialah jaga bersihan. Dan kedua, kita alert dengan anak kita supaya jangan masukkan something ke dalam lubang-lubang seperti tadi itulah. Jadi itu saja sekadar pengungsian. InsyaAllah sekiranya video ini bagus, jangan lupa subscribe, like ataupun share. Benda kecil tapi efeknya besar. Oke, itu saja, sekian. Assalamualaikum. Thank you.